Seorang wanita bernama Victoria terbangun di atas kursi, tanpa ingat apa yang terjadi padanya. Saat berkeliling rumah, ia melihat foto dirinya bersama laki-laki dan anak kecil yang kemungkinan itu adalah suami dan anaknya. Ia juga menemukan simbol aneh di komputer. Ia beranjak keluar dari rumah dan melihat sekitar. Nampak orang-orang mengarahkan ponselnya kepada Victoria. Ia mencoba berteriak untuk meminta bantuan, tapi tidak satupun merespon. Can you help me? Do you know who I am? Tapi dari kejauhan terlihat seorang mendekatinya dengan membawa senapan di tangannya dan berusaha menembaknya. Victoria lantas berlari sampai tiba di minimarket. Dan bertemu orang yang bernasib sama seperti dirinya, si cewek yang bernama Jem dan si cowok bernama Danny. Tak lama berselang, psikopat bersenjata pun datang dan mendobrak paksa pintu depan. Danny yang berusaha menghentikan psikopat pun kewalahan dan berakhir terbunuh. Mereka berdua pun bisa lolos dari kejaran psikopat berkat pengorbanan dari Danny. Mereka pun mencari tempat aman untuk berlindung dari psikopat tersebut. Dan sampailah mereka ke salah satu rumah kosong. Si Jem menjelaskan bahwa ada sinyal aneh yang ditampilkan di TV dan internet, membuat orang yang menontonnya menjadi terhipnotis. Dan mereka hanya bisa merekam apa yang ada di sekitar mereka. Dikarenakan Victoria dan Jem kebal terhadap hipnotis, mereka menjadi sasaran psikopat yang berkeliaran di sana. Dan para psikopat itu merupakan orang-orang yang kebal, tapi mereka melakukan perbuatan kriminal dan kejahatan pada orang kebal lainnya. Mereka berencana untuk pergi ke tower sinyal yang berada di White Bear dan menghancurkan tower sinyalnya untuk menghentikan sinyal misterius yang dipancarkan tower tersebut. Mereka berdua mulai menuju ke lokasi yang sudah dituju. Tapi tidak jauh mereka melangkah, para psikopat berdatangan dan mengejar mereka. Di tengah pengejaran, mereka bertemu pria yang bernama Beck. Ia juga merupakan orang yang kebal terhadap sinyal hipnotis. Ia membawa mereka pergi ke dalam hutan dan sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun menepi dan berbincang sejenak, sedangkan Beck terlihat sedang mengambil sesuatu dari dalam mobil. Ta-da! Run and I'll shoot you in the back. Yeah. Yeah. Put this on. Dan benar saja, ia juga merupakan salah satu dari kelompok psikopat tersebut. Mereka berdua dibawa masuk lebih dalam ke hutan dan terlihat mayat-mayat yang digantung. Di sini, Jem yang melihat Beck sedang menerima telepon dan memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Fuck! Dan meninggalkan Victoria sendirian. Kini tinggal Victoria seorang. Ia diikat di atas pohon yang tumbang dan hendak ditunggangi. Tapi untungnya Jem kembali dan membawa senapan dan berhasil membantai Beck. Mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka menuju White Bear. Setibanya di tempat tujuan, mereka berusaha membakar tower tersebut. Tapi dari belakang tiba-tiba muncul psikopat yang datang entah dari mana. Jem yang mencoba melawan pun tidak bisa berbuat banyak dan tertikam di pundaknya. Sementara itu, Victoria yang berhasil merebut senapan yang dibawa psikopat, ia mulai mengarahkan senapan dan menekan pelatuknya. Tapi bukannya peluru yang keluar, melainkan kertas warna-warni. Entah siapa yang ulang tahun. Lalu secara tiba-tiba, dinding yang berada di belakang mereka mulai terbuka dan terlihat banyak penonton yang menyaksikan. Dan ternyata Jem dan para psikopat yang mengejar Victoria selama ini hanyalah pertunjukan sandiwara. Victoria pun diikat di kursi dan kemudian Beck muncul ke atas panggung sebagai host. Well, it's time to tell you who you are. Do you recognize him? Dan dijelaskan bahwa Victoria dan kekasihnya telah menculik seorang anak yang bernama Cass. Diperlihatkan hutan yang terdapat mayat tergantung adalah tempat di mana Cass disiksa dan dibakar oleh kedua pasangan itu.
Mereka juga merekam adegan itu dengan handphonenya. Sedangkan kata Whitbear sendiri berasal dari boneka Cash ketika dia diculik. Dan simbol aneh yang muncul di layar monitor merupakan tato yang dimiliki oleh Ian, kekasih dari Victoria. Tapi bukannya mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ian justru bunuh diri di penjara sesaat persidangan akan dilaksanakan. Dan Victoria pun dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan kekasihnya. Ia pun dijatuhi hukuman sandiwara ini setiap hari, supaya Victoria ingat perbuatannya selama sisa hidupnya. Tak berselang lama, ia dibawa kembali dan banyak para penduduk memaki, mencaci, sampai melemparinya dengan cairan merah. Setelah sampai, ia dimasukkan ke dalam ruangan, dan Beck mulai memutar video case yang sedang bermain sambil dipasangi alat setrum untuk menghapus ingatannya. Di keesokan harinya, diperlihatkan Beck, James, dan para pemeran psikopat lainnya ternyata adalah pekerja di sebuah taman wisata yang bernama Whitbear Justice Park. Beck memandu para penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan teater. Mereka tidak boleh bicara dan harus menjaga jarak dari Victoria. Scene berpindah ke Victoria yang terbangun di ruangan dan kursi yang sama, tanpa mengingat apa yang telah terjadi padanya. Dan film pun berakhir.